Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas soal tryout bahasa Indonesia yang kita laksanakan hari Senin tanggal 25 Januari 2021 lalu, tingkat K3S Kabupaten Sleman. Baik, langsung saja kita menuju ke nomor 1. Di situ ada makna kata atau sinonim. Ingat ya, sinonim itu maksudnya makna kata. Nah, kemarin saya sudah memberikan banyak sekali makna kata atau sinonim untuk anak-anak pelajari, dan sebenarnya di dalamnya sudah ada isolasi. Coba kita lihat. Ini saya pernah membagikan ini ke anak-anak. Ini sudah ada banyak sekali, ada abadi, abnormal, abrasi. Apa itu abrasi? Mungkin anak-anak tidak asing lagi. Abrasi itu pengikisan tanah yang biasanya kalau abrasi itu di daerah pantai ya, sehingga kalau abrasi itu harus biasanya untuk penangkalnya ditanami tumbuhan bakau. Itu abrasi. Ini ada absen, adaptasi, dan lain sebagainya. Abrasi itu hampir sama dengan erosi ya. Tapi kalau erosi bukan di pantai, yang di pantai namanya abrasi. Ini sudah banyak sekali. Ada biota, biotik. Nah, ini bugar. Ada bugar. Bugar itu makna katanya atau sinonimnya yaitu segar dan sehat, terhindar dari penyakit. Sudah ada toh di sini ternyata ya. Daur ulang. Kalau daur ulang itu mengolah dan memanfaatkan barang bekas atau sampah menjadi barang baru yang masih bisa digunakan. Nah, ini ada ekosistem, energi, dan lain sebagainya. Ini silakan anak-anak pelajari. Sudah saya bagikan ya. Irigasi itu pengairan, bisa berarti pengairan, bisa berarti pengaturan pembagian atau pengaliran air. Silahkan nanti dibaca kembali. Ini ya. Nah, ini masih ada di baliknya. Nah, ini sinonim yang ditulis di buku. Tambahan dari saya yang saya selalu bilang ke anak-anak, silahkan kalau anak-anak menemukan sinonim baru, catat di buku. Jadikan satu dengan sinonim. Jadi menjadi kamus kecil untuk anak-anak. Ini ada resistan. Apa itu resistan? Kemarin ya ini keluar di yang kabupaten tahap 1 kemarin, tahan terhadap penyakit. Kalau pasien itu orang sakit yang dirawat oleh dokter. Opnam itu perawatan dengan menginap di rumah sakit, tahu ya. Opnam kalau bahasa Jawanya mondok biasa gitu. Nah, ini isolasi keluar toh. Kemarin sudah tak berikan, mungkin yang sudah mempelajari bisa. Isolasi itu usaha memencilkan manusia dari manusia lain. Ada nggak ya tadi di soal ya? Nah, isolasi yang ditanyakan isolasi. Ada nggak? A. Mengurangi segala aktivitas di lingkungan rumah. B. Mengurung manusia pada suatu tempat tertentu. C. Tempat penampungan yang lokasinya terpencil. D. Usaha memencilkan manusia dari manusia lain. D ya, ini jelas ya. Kok bisa Bu? Nah, isolasi, anak-anak sering mendengar. Sekarang kan baru terkenal ya, yang terkena COVID biasanya harus isolasi, memencilkan manusia dari manusia lain. Kenapa kok di isolasi itu? Biar tidak bersama atau bertemu dengan manusia yang lain, karena itu bisa menular. Begitu, makanya lebih tepatnya usaha memencilkan manusia dari manusia lain. Itu jawabannya. Kemarin sudah sekalian belajar ya. Isolasi sudah, bongsor kemarin sudah, gemuk dan tinggi, kerdil. Nah, ini bugar juga ada, sehat dan segar sudah 2 kali ya. Tadi juga ada teller itu nak pegawai bank. Kalau biasanya anak-anak pernah ke bank, itu yang melayani nasabah yang ingin menabung atau mengambil uang, itu namanya teller. Resi itu tanda terima secara tertulis ya. Kemarin sudah. Nota tanda jual beli secara kontan sudah. Kwitansi anak-anak juga sering terima. Surat bukti penerimaan uang, tiket
sudah ya kemarin ini pandemi. Nah, sekarang yang baru musim pandemi. Apa tuh pandemi itu? Pandemi artinya wabah yang berjangkit serempak di mana-mana. Makanya sekarang itu baru pandemi, Bu, wabah corona atau wabah COVID-19 baru berjangkit serempak di mana-mana. Nah, akut timbul secara mendadak. Ini saya sudah membuat lagi banyak di sini. Nih, terpuruk. Sinonim dari kata terpuruk tergantung kalimatnya ya. Kalau itu tentang matahari, terpuruk itu artinya terbenam atau tenggelam. Kalau tentang matahari. Kalau tentang kaki, terpuruk itu artinya terperosok. Itu kalau membahas kaki. Nah, kalau membahas yang lain tentang perekonomian dan yang lain-lain, terpuruk bisa berarti mundur atau merosot. Terpuruk bisa berarti merosot ya, atau menjadi parah. Semakin merosot, menurun, mundur. Nah, itu terpuruk. Ingat-ingat ya. Lalu membusungkan, menggembungkan. Ini ada urbanisasi. Ini juga sering keluar ini. Urbanisasi, anak-anak harus tahu, urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ingat-ingat. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selain urbanisasi ada yang namanya transmigrasi, tapi beda artinya. Kalau transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah atau pulau yang berpenduduk padat ke jarang, ke penduduk jarang. Tadi urbanisasi sudah, transmigrasi sudah, tahu ya bedanya ya. Kalau urbanisasi perpindahannya dari desa ke kota. Kalau transmigrasi dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk jarang. Kalau imigrasi sekarang. Imigrasi perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap di negara tersebut. Perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap, itu namanya imigrasi. Ada lagi yang namanya remigrasi. Kalau remigrasi itu perpindahan penduduk ke tempat asalnya, balik lagi. Re artinya kembali. Jadi perpindahan penduduk kembali ke tempat asalnya lagi. Diingat-ingat, urbanisasi tadi dari desa ke kota, transmigrasi dari padat ke jarang, imigrasi dari negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Kalau yang remigrasi kembali ke tempat asalnya. Itu anak-anak harus ingat. Sekarang abrasi, tadi sudah ya. Abrasi itu pengikisan batuan oleh air, es, atau angin. Nah, ini lebih abrasi itu yang di daerah pantai. Pengikisan batuan yang di daerah pantai biasanya itu lalu ditanami tumbuhan bakau untuk pencegahannya. Kalau erosi, pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda. Nah, ada lagi kolaborasi. Biasanya sekolah kemarin waktu pembahasan yang pertama saya kolaborasi dengan Pak Yoto. Masih ingat ya? Nah, itu artinya kerja sama, berkolaborasi, bekerja sama. Baik, kita kembali ke soal. Tadi nomor 1 sudah, makna kata isolasi ya. Usaha memencilkan manusia dari manusia lain. Sekarang yang nomor 2. Berolahraga secara rutin akan menjadikan tubuh selalu bugar. Sinonim kata bugar pada kalimat tersebut adalah, anak-anak harus gini caranya. Ini ditutup bugarnya. Kita masukkan satu persatu. Berolahraga secara rutin akan menjadikan tubuh selalu segar. Bisa jadi, Bu. Lanjut yang B. Berolahraga secara rutin akan menjadikan tubuh selalu ceria. Apakah dengan olahraga membuat tubuh ceria? Lucu ya? Salah. Kalau salah langsung disilang. Salah itu. Terus tutup lagi. Berolahraga secara rutin akan menjadikan tubuh selalu cerah. Apa iya? Salah ya? Nggak masuk. Lanjut, berolahraga secara rutin akan menjadikan tubuh selalu kuat. Nah, bisa jadi, Bu, pilihannya A atau D. Mana yang lebih cocok menurut anak-anak?
Berolahraga secara rutin akan menjadikan tubuh selalu kuat apa selalu segar? Lebih ke segar ya, ini jawabannya. Nah, lanjut nomor 3. Wayang adalah seni. Nah, ini tentang bacaan. Ingat, kalau ada bacaan, jawabannya ada di dalam bacaan tersebut. Jadi anak-anak harus paham betul. Kalau membaca sekali belum selesai, belum paham, silakan diulang-ulang 2-3 kali. Silakan sampai anak-anak paham, masuk ke dalam pikiran kalian. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa. Coba saya kecilkan biar tidak, biar terbaca semua. Oke, saya ulangi, wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dan Bali. Sebenarnya pertunjukan wayang tidak hanya ada di Indonesia. Banyak negara lain yang sudah memiliki seni pertunjukan wayang. Namun pertunjukan wayang Indonesia memiliki gaya, tutur, dan keunikan tersendiri. Oleh karena itu, Badan Dunia UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Pertanyaannya, mengapa UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan mahakarya dunia? Nah, UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan mahakarya dunia adalah karena apa, Nak? Harusnya karena, ini bukan adalah tapi karena memiliki gaya, tutur, dan keunikan sendiri. Benar nggak ya ini? Oleh karena itu, di sini ada oleh karena itu Badan Dunia UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan mahakarya dunia. Berarti ada di kalimat sebelumnya harusnya. Namun pertunjukan wayang Indonesia, nah ini memiliki gaya tutur dan keunikan tersendiri. Sudah jelas ya? Ingat, ada di dalam bacaan. Miliki gaya dan keunikan tersendiri, gaya, tutur, dan keunikan. Langsung ketemu jawabannya. Ini kalau B sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya. Pertunjukan wayang atau boneka hanya ada di Indonesia. Salah. Tadi sebenarnya pertunjukan wayang tidak hanya ada. Salah ya. Kalau ini kan hanya ada. Ini tidak. Sudah beda loh ya. Salah. Seni pertunjukan yang berkembang pesat di Jawa dan Bali. Memang benar, seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Tapi yang membuat ini, oleh karena itu tadi yang membuat kan, karena ini pertunjukan wayangnya memiliki gaya, tutur, dan keunikan tersendiri. Sudah ada di sini, sangat jelas, paham ya? Baik, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 tentang ide pokok. Nah, sebelum ke ide pokok, anak-anak ingat kembali. Ini, ingat ya, ide pokok. Ide pokok sama dengan gagasan pokok. Ide pokok adalah perpendekan dari kalimat utama. Langkah menentukan ide pokok yang pertama adalah mencari kalimat utama. Setelah mencari kalimat utama, menentukan inti dari kalimat utama tersebut atau perpendekannya. Jadi, kita harus mencari kalimat utamanya sekarang. Nah, untuk mencari kalimat utama bagaimana? Kembali ke sebelumnya. Nih, di atasnya sudah ada kalimat utama. Paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf itu hanya ada satu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Sama ya tadi ya. Nah, ini letaknya bisa di awal paragraf atau kalimat pertama. Bisa juga di akhir paragraf atau kalimat terakhir. Hanya ada dua kemungkinan untuk di SD loh ya. Hanya di awal atau di akhir. Nah, ciri kalimat utama di awal biasanya bersifat umum dan dapat dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Kalau ciri kalimat utama di akhir biasanya berupa kalimat kesimpulan. Lalu biasanya ada kata jadi, kesimpulannya,
memang, itulah, inilah, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ide pokoknya di mana ya? Yuk kita lihat. Berarti cuma di antara, ingat, hanya kalimat antara kalimat pertama atau kalimat terakhir. Bu Feti garis kalimat pertama ini. Kalimat terakhir ki kari dewe tekan titik. Nih, kalimat terakhirnya ini. Kalau saya untuk menentukan kalimat utama di awal atau di akhir, biasanya saya langsung menuju kalimat terakhir. Adakah ciri di kalimat terakhir? Tadi kan kalau di kalimat terakhir ada jadi, kesimpulannya memang, itulah, inilah, dengan demikian, oleh karena itu. Ada nggak di situ? Yuk kita lihat. Jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Tidak ada ya, tidak ada kata jadi, tidak ada kesimpulannya, tidak ada memang, tidak ada itulah atau inilah, tidak ada dengan demikian, tidak ada oleh karena itu. Jadi kemungkinan kalimat utamanya adalah di awal. Kita lihat. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Lebih umum kan, karena selanjutnya akan dijelaskan. Banyak pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas. Nah, ini salah satu penyebabnya. Jadi ini lebih umum, maka kalimat utamanya adalah ini, kalimat pertama. Sudah selesai belum? Belum. Yang ditanyakan bukan kalimat utama, tapi ide pokok. Sekarang kita mencari inti dari kalimat ini, perpendekannya. Apakah A, ketaatan berlalu lintas di jalan raya? Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan, tidak ada ya. Kesadaran berlalu lintas di jalan raya? Disebabkan, bukan ya. Itu lebih ke penyebab. Nah, ini ada penyebab kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Berarti penyebab ya, langsung ketemu jawabannya. C, perpendekannya. Ini D, mengurangi kecelakaan di jalan raya. Tidak ya, ini ada kata disebabkan. Sudah ya? Jelas ya anak-anak ya? Langkah pertama ngono kuwi mau. Lihat awal sama akhir, terus lihat di akhir ada cirinya enggak. Kalau nggak ada berarti itu di awal, kemungkinan besar itu di awal, tapi tetap dibaca loh ya. Nah, baru dicari intinya. Sudah jelas. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kita ke nomor 5. Sayuran organik sulit didapatkan pada zaman sekarang ini. Sayuran ini menjadi mahal harganya karena susah pemeliharaannya. Pupuk yang digunakan hanya pupuk kompos dan kandang. Tanaman organik mudah mati karena mudah diserang oleh hama. Pemberantasan hama pada sayuran organik juga tidak mudah. Hama tersebut harus diambil satu persatu. Bisa langsung menggunakan tangan ataupun suatu alat. Tidak heran jika sayuran organik bentuk daunnya cenderung tidak mulus karena sempat dimakan oleh hama pengganggu. Kesimpulannya, nah ini kalau anak-anak tadi belum paham, bisa dibaca ulang lagi. Nah, untuk kesimpulannya kita tadi lupa apa? Kita bisa membaca lagi. A, tanaman organik mudah diserang hama karena tidak disemprot zat kimia. Benar nggak ya? Sayuran organik sulit didapatkan pada zaman sekarang ini. Sayuran ini menjadi mahal harganya karena susah pemeliharaannya. Pupuk yang digunakan hanya pupuk kompos dan kandang. Tanaman organik mudah mati karena mudah diserang hama. Ini mudah diserang hama, mudah mati karena mudah diserang hama. Ini mudah diserang hama karena tidak disemprot. Kita lanjut coba. Pemberantasan hama pada sayuran organik juga tidak mudah. Hama tersebut harus diambil satu persatu, bisa langsung menggunakan dengan tangan ataupun suatu alat. Tidak heran jika sayuran organik bentuk daunnya cenderung tidak mulus. Tidak ada ya kata-kata tidak disemprot zat kimia. Nggak ada. Dan ini di sini mudah mati karena mudah diserang hama. Tidak ada kata-kata tidak disemprot zat kimia. Salah ya? Ya, paham ya?
Sekarang yang B. Sayuran organik sulit didapat. Oke. Dan mahal harganya. Sayuran organik sulit didapat. Sayuran ini menjadi mahal harganya. Betul ya? Sulit didapat dan mahal harganya. Karena susah pemeliharaannya. Karena susah pemeliharaannya. Betul ya? Bisa jadi. Sebentar, lanjut ke berikutnya dulu. Produk sayuran organik tidak bagus. Ada enggak? Produk sayuran organik tidak bagus. Tidak ada kata-kata seperti itu ya? Tidak ada produk sayuran organik tidak bagus, tidak ada. Salah. Perawatan sayuran non-organik ini kok jadi non-organik? Lebih mudah dibandingkan dengan organik. Tidak ada kata-kata seperti itu ya. Walaupun di sini pemberantasan hama tidak mudah, tapi tidak ada non-organik lebih mudah dibandingkan dengan organik. Tidak ya. Tidak ada ini. Tidak ada di situ. Kalau kesimpulan kan otomatis itu harusnya bisa mencakup semuanya. Nah, ini yang B ya, sudah betul ya tadi. Jawabannya B. Lanjut, nomor 6. Pernyataan yang sesuai isi teks. Nah, ini berarti harus paham dan nanti kalau bingung diulang lagi bacanya. Semua tumbuhan memiliki ciri khusus. Salah satunya adalah hidrofit. Hidrofit memiliki stomata pada permukaan daun bagian atas. Hal ini bertujuan agar proses penguapan lebih cepat. Tangkai daunnya menggembung berisi air agar dapat mengapung di permukaan air. Hidrofit juga memiliki lapisan kutikula yang tipis dan mudah ditembus air. Kita lihat A. Tanaman hidrofit memiliki daun yang lebar dan tipis. Mana? Coba dibaca lagi. Kalau iya, seperti itu caranya. Jadi jangan malas membaca untuk bahasa Indonesia. Semua tumbuhan memiliki ciri khusus. Salah satunya adalah hidrofit. Hidrofit ya ini ya. Hidrofit memiliki stomata pada permukaan daun bagian atas. Hal ini bertujuan agar proses penguapan lebih cepat. Tangkai daunnya menggembung berisi air dan dapat mengapung di permukaan air. Hidrofit juga memiliki lapisan kutikula. Nah, yang tipis itu lapisan kutikula yang tipis dan tidak ada daun yang lebar dan tipis. Ini tidak ada. Salah ya, karena itu tidak ada. Itu caranya. Lalu sekarang yang ini. B. Hidrofit merupakan tanaman yang tumbuh dan hidup di air. Salah satunya adalah hidrofit. Hidrofit memiliki stomata pada permukaan daun bagian atas. Hal ini bertujuan agar proses penguapan lebih cepat. Tangkai daunnya menggembung berisi air agar dapat mengapung di permukaan air. Berarti di air ya. Tumbuh di permukaan air. Hidrofit juga memiliki lapisan kutikula yang tipis dan mudah ditembus air. Hidrofit merupakan tanaman yang tumbuh dan hidup di air. Nah, ini tadi mengapung, ada kata-kata mengapung di permukaan air. Berarti ini tumbuhnya dan hidupnya di air. Bisa jadi. Sekarang kita lihat dulu yang C. Untuk bahasa Indonesia, anak-anak harus mencari yang paling tepat di antara jawaban yang misalnya ini benar semua, anak-anak harus memilih yang paling tepat dan paling lengkap. Kalau ini jawabannya salah semua pun, anak-anak harus tetap menjawab dengan memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang salah. Nah, di sini kita lihat dulu yang C. Tanaman hidrofit memiliki ketersediaan air yang melimpah. Ya enggak ya? Hidrofit memiliki stomata. Tadi tangkai daunnya menggembung berisi air agar dapat mengapung di permukaan air. Tidak ada kata-kata melimpah. Ini tangkai daunnya menggembung berisi air, tapi tidak melimpah. Ya. Salah ya. D. Daunnya yang tipis membuat tanaman ini mudah ditembus air. Bukan daun ya, lapisan kutikula ya nak ya. Ini salah. Jadi jawabannya B. Itu ya, lanjut. Nomor 7. Ini jenis paragraf.
Diingat-ingat kembali argumentasi apa kemarin? Ayo. Argumentasi itu pendapat. Berisi pendapat seorang ya, walaupun tidak tertulis ini pendapat dari siapa, tapi itu suatu pendapat. Deskripsi, penggambaran, menggambarkan sesuatu ya. Narasi, lebih ke urutan cerita ya. Persuasi, berisi ajakan. Yuk kita lihat di sini. Di Indonesia, perkembangan teknologi elektronik sangat pesat. Alat-alat yang digunakan masyarakat banyak menggunakan energi listrik. Alat-alat tersebut meliputi alat rumah tangga, alat kantor, dan alat komunikasi. Hal ini menyebabkan meningkatnya penggunaan energi listrik. Oleh karena itu perlu adanya gerakan hemat. Listrik. Itu kan berarti menurut seseorang, belum tentu yang lain juga berpikir sama. Jadi tidak semua orang berpikir bahwa itu perlu adanya gerakan hemat listrik. Jadi ini adalah suatu pendapat, maka ini argumentasi. Ingat ya, argumentasi itu pendapat, deskripsi menggambarkan sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Narasi urutan cerita. Kalau persuasi berisi ajakan, biasanya ada kata marilah, ayo. Nah, itu persuasi, diingat-ingat. Baik, lanjut nomor 8. Perhatikan peta berikut. Di sini ada arah mata angin ya nak. U artinya utara, S selatan, B barat, T timur. Yuk kita lihat. Pernyataan yang tepat sesuai dengan peta adalah A. Kabupaten Gunung Kidul berada di sebelah barat kota Yogyakarta. Gunung Kidul di sini. Yogyakartanya di sini. Gunung Kidul berada di sebelah barat. Barat padahal sana. Salah ya. Ini salah. Ini kan barat katanya sana. Berarti kalau Gunung Kidul berada di sebelah barat Jogja berarti harusnya di sini. Salah ya? Salah. B. Kabupaten Bantul dan kota Jogja tidak berbatasan dengan Jawa Tengah. Kabupaten Bantul dan kota Jogja tidak berbatasan dengan Jawa Tengah. Ini ini Sleman. Ini Jogja, ini Bantul. Kabupaten Bantul dan Jogja tidak berbatasan dengan Jawa Tengahnya ini. Yang berbatasan ini adalah Kulon Progo dan Sleman. Jogjanya di sini. Berarti tidak ya? Betul ya? Bisa. Ini betul, tak lingkari. Kalau C coba. Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang paling dekat Gunung Merapi. Di sini kan berdasarkan peta. Ini enggak ada. Kan berdasarkan peta ya. Lanjut. Salah ya. Kalau tadi tidak ada B bisa jadi. Sekarang yang D. Bandara Internasional Yogyakarta berada di Kabupaten Kulon Progo, tidak ada di sini. Nah, kalau disuruh membaca peta, biasanya harusnya itu di dalam peta ini ada. Misalnya Bandara Internasional Yogyakarta juga harusnya ada di sini. Memang betul, Nak. Ini bandaranya sekarang ada di Kulon Progo, iya. Tetapi di sini kan tidak tertulis di peta ini. Kalau ini kan Kabupaten Bantul dan Kota Jogja, jelas ya. Ini kan ada, tidak berbatasan dengan Jawa Tengah. Jawa Tengahnya kan ini. Yang berbatasan kan ini Kulon Progo, yang ini Sleman. Begitu caranya. Jadi melihat benar-benar yang ada di dalam peta ini. Itu yang dimaksudkan di situ. Gitu nggih? Lanjut ke
nomor 9, persamaan isi paragraf. Seperti yang saya pernah sampaikan, saya buat tabel. Ini teks 1, sini teks 2. Cara saya seperti itu, 3 garis. Pertunjukan kesenian tradisional. Teks 1, apakah itu tentang pertunjukan kesenian tradisional? Di halaman rumah Bapak Karmio diadakan pertunjukan kuda lumping. Pertunjukan tersebut sangat memukau penonton. Para pemain kuda lumping berasal dari warga sekitar. Gerakan tarian tersebut sangat eksotis. Penonton terhibur dengan pertunjukan tersebut. Bu, nggak ada kata-kata pertunjukan kesenian tradisional. Ini pertunjukan kuda lumping memang pertunjukan kesenian tradisional, Bu, tapi saya masih bingung. Kita lewati. Sekarang yang kedua. Beberapa waktu yang lalu di pendopo rumah Ki Seno Nugroho diadakan pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan tersebut dimainkan oleh dalang cilik Ki Gading Pawukir Senoputro. Penonton sangat terpukau dengan kepiawaian dalang. Kesenian tradisional ini selalu didambakan. Ini juga kesenian tradisional. Kuda lumping juga kesenian tradisional. Tapi kita lihat dulu, oke? Ini kesenian tradisional ya. Oke, yang ini juga kesenian tradisional. Tapi kita lihat kalau yang lain ada yang lebih sama, kita bisa pilih yang lain karena kita harus milih yang paling tepat. B. Kesenian rakyat desa. Di halaman rumah Bapak Karmio, kesenian rakyat desa. Lebih ke tradisional ya, bukan kesenian rakyat desa ya kalau menurut saya ya. Ya, bukan kesenian rakyat desa tapi kesenian tradisional. Pertunjukan kuda lumping. Ya, yang teks 1 kuda lumping. Yang ini bukan. Pertunjukan wayang kulit. Yang ini bukan, yang ini ya. Berarti pertunjukan kesenian tradisional ya, yang sama-sama. Berarti jawabannya A. Sama-sama pertunjukan kesenian tradisional. Kuda lumping juga tradisional, wayang juga tradisional. Oke, lanjut. Nomor 10. Nah, untuk nomor 10 juga diisikan langsung di situ. Ingat, jebakan-jebakan. Ibu membeli buah-buahan di toko buah pinggir jalan. Ibu membeli 2 kg mangga dengan harga Rp20.000. Sini nama buah ini harga per kilo loh, Nak. Apa artinya harga per kilo? Harga per kilo itu harga 1 kilonya. Ya. Ini ibu membelinya 2 kg